Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri, NIM 3 digit terakhir saya 068. Saya dari Universitas Diponegoro, lebih tepatnya di program studi teknologi rekayasa otomasi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum sistem embedded saya yang berjudul FreeRTOS Middleware pada microcontroller ISP32. Yang pertama, pengertian dari FreeRTOS. Apa itu FreeRTOS? FreeRTOS atau Free Real-Time Operating System adalah sistem operasi real-time open source yang dirancang khusus untuk microcontroller dan embedded system. FreeRTOS memungkinkan perangkat keras seperti ESP32 menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dengan manajemen waktu yang presisi dan deterministik. Pada ESP32, FreeRTOS digunakan sebagai middleware karena kemampuannya mengelola multitasking, interrupt, sinkronisasi antar task, dan alokasi sumber daya secara efisien. Dengan FreeRTOS, pengembang dapat membangun sistem embedded yang responsif, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Lalu untuk konsep, itu ada scheduler dan multitasking. FreeRTOS menggunakan scheduler untuk mengatur eksekusi teks secara bergantian. Scheduler menentukan teks mana yang berjalan berdasarkan prioritas dan status teks, sehingga sistem dapat menjalankan beberapa teks seolah-olah berjalan bersamaan atau multitasking. Yang pertama ada preemptive scheduling. Scheduler secara otomatis menghentikan teks prioritas rendah dan mengalihkan CPU ke teks prioritas lebih tinggi yang siap dieksekusi tanpa menunggu teks selesai. Yang kedua, cooperative scheduling. Itu teks secara sukarela melepas kontrol CPU menggunakan v-text delay atau text yield, memberi kesempatan teks lain untuk berjalan sesuai giliran. Lalu ada teks dan priority. Dalam prioritas, teks adalah unit eksekusi independen yang berjalan secara bersamaan. Setiap teks memiliki start, state, dan prioritas tersendiri. Scheduler menentukan teks mana yang berjalan berdasarkan prioritas tertinggi yang siap dieksekusi pada saat itu. Text creation atau dengan kode program text create mendaftarkan teks baru ke scheduler dengan nama, text size, parameter, dan prioritas. Text priority, prioritas terendah hingga tertinggi, teks prioritas tinggi selalu diutamakan oleh preemptive scheduler. Lalu text delay, fungsi delay non-blocking yang memblokir teks sementara, memberi CPU ke teks lain selama periode tunggu. Interrupt handling atau ISR, interrupt service routine respon event eksternal, menggunakan from ISR API untuk komunikasi aman dengan task. Lalu sinkronisasi dan komunikasi task. Yang pertama itu ada GUI, Semaphore, Mutex. GUI adalah mekanisme komunikasi antar task berupa buffer vivo. Task pengirim memasukkan data ke GUI, task penerima mengambilnya, digunakan untuk transfer data sensor DHT22 ke task LCD secara aman dan terstruktur. Contohnya seperti itu. Lalu Semaphore digunakan untuk sinkronisasi antar task atau antar ISR dan task. Binary Semaphore cocok untuk sinyal interrupt push button ke task utama. Memastikan task berjalan hanya saat event terjadi. Lalu Mutex atau Mutual Exclusion mencegah dua task mengakses resource yang sama secara bersamaan. Pada ESP32, Mutex melindungi akses ke SD card agar task prioritas tinggi dan rendah tidak saling menyimpan data. Seperti itu. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan. FreeRTOS menawarkan kemampuan real-time yang handal untuk sistem embedded seperti ESP32, namun penggunaannya juga membawa kompleksitas tersendiri yang perlu dipahami oleh pengembang sistem. Kelebihan FreeRTOS itu real-time dan deterministik, modular dan portable, efisien dalam penggunaan sumber daya, mendukung multitasking, tersedia gratis dan open source, serta komunitas besar.
Untuk kekurangan FreeRTOS, kompleksitas pemrograman lebih tinggi, overheat memori untuk setiap task, risiko deadlock dan race condition, debugging lebih sulit, serta kurva belajar yang curam bagi pemula. Lalu untuk contoh implementasinya pada praktikum saya, yang pertama itu task priority di ESP32. Jadi ESP32 menjalankan 3 task secara bersamaan menggunakan FreeRTOS. Scheduler mengatur eksekusi berdasarkan prioritas terlebih dahulu. Prioritasnya yang pertama itu ada LCD 16x2 itu prioritas yang paling tinggi. Lalu sensor DHT22 itu prioritas sedang, dan SD card itu prioritas paling rendah. Jadi task prioritas lebih tinggi akan mendapatkan CPU lebih dulu, memastikan tampilan selalu responsif. Di sini LCD 16x2 prioritas tinggi, menampilkan data suhu dan kelembapan secara real time. Karena prioritas tinggi, task ini selalu dieksekusi pertama oleh scheduler, memastikan informasi di layar selalu diperbarui tanpa delay signifikan. Lalu selanjutnya untuk task sedang DHT22, membaca data suhu dan kelembapan dari sensor. Task ini berjalan setelah LCD selesai atau dalam kondisi blackout. Scheduler mengalokasikan GPU saat task LCD sedang menunggu, menjaga pembacaan sensor tetap akurat dan berkala. Oleh SD card itu prioritas paling rendah, menyimpan log data sensor ke SD card. Task ini hanya berjalan saat task LCD dan DHT22 dalam kondisi blackout atau delay. Prioritas rendah memastikan operasi tulis tidak mengganggu pembacaan sensor maupun tampilan layar. Nah, contoh untuk implementasinya seperti ini. Nah, berikut adalah program yang sudah saya build atau yang sudah saya gunakan. Saya sedang sebelumnya. Nah, ini untuk program main CPP-nya. Sini ada beberapa include. Yang pertama include Arduino itu library dasar Arduino, dan include aplikasi untuk I2C-nya. Lalu include liquid crystal I2C, LCD I2C-nya, dan include DHT untuk sensor DHT, include SPI komunikasinya, dan include SD.H itu SD card-nya. Lalu untuk konfigurasi pin ISP, untuk LCD pin SDHC-nya di 21 dan 22. Lalu untuk data sensor DHT di pin 4. Lalu untuk SD card untuk pin CS di pin 5, SCK di pin 18, ISO di pin 19, dan masih di pin 23. Lalu nah ini LCD update setiap 500 milisecond atau 5 detik, dan sensor DHT ini tiap 2 detik. Tepat ini sih 500 milisecondnya. Dan ini untuk SD cardnya 10 detik update-nya. Jadi ini untuk inisialisasi nama overlock yang akan tampil pada SD card nanti, untuk yang menyimpan data-data nanti berbentuk embedded terakhir. Lalu buat jaga CD-nya ini dengan untuk sinkronisasi data antar teks, untuk slot, dan mungkin ini sih untuk program yang saya bikin. Selebihnya ya teman dapat membuat dengan mudah dengan bantuan AI. Nah, selanjutnya untuk percobaan. Nah, ini modul percobaan yang saya uji tadi. Itu komponennya ISP, LCD, dan modul SD card. Ini untuk wiring
hardware-nya sesuai dengan pin-pin yang sudah saya baca tadi. Cara kerja sistem yang paling tinggi itu tadi LCD I2C yang sedang sensor suhu DHT22, lalu yang paling rendah itu modul SD card. Mari kita pahami cara kerja sistemnya. Selanjutnya ini untuk program yang sudah saya jelaskan tadi, mengupload program. Ini untuk wiring tadi teman-teman sudah saya jelaskan. Ini teman-teman dapat pastikan lagi untuk wiringnya. LCD SDR21, SDR22, DHT GPIO4, SD card CS5, SDK18, MISO 19, masih 23. Teman-teman dapat menyesuaikan dari pin-pin yang teman-teman gunakan. Ini untuk tampilannya dari LCD. Mari kita coba upload program. Nah, ini program sudah sukses terupload dan di sini LCD tertampil nilai data temperatur 27,1 derajat Celcius, humidity 66%, dan SD bertuliskan ready. Ini kita coba cek di serial monitor. Nah, sensor DHT juga sudah terbaca. SD lognya menyimpan tiap 10 detik. Nah, itu setiap 10 data nanti SD card menyimpan ke memori. Nah, ini bukti tadi file sudah tersimpan, saya cek menggunakan Android. Nah, ini file embedded terakhir, ini adalah file yang tersimpan dari program tadi. Jadi dari percobaan tadi, pengaruh prioritas itu sendiri, Perembasan terjadi otomatis saat teks prioritas tinggi siap, memastikan respon sistem tetap cepat dan deterministik. Jadi LCD 16x2 prioritas paling tinggi selalu dieksekusi pertama, yaitu 22 berjalan saat LCD idle. SD card hanya berjalan jika kedua teks lain dalam kondisi blackout. Lalu scheduler FreeRTOS mengalokasikan GPU time berdasarkan prioritas task. Task dengan prioritas lebih tinggi akan selalu mendapatkan GPU terlebih dahulu. Jika task prioritas tinggi siap berjalan, scheduler langsung melakukan preemption terhadap task prioritas rendah yang sedang aktif, seperti itu. Lalu contoh untuk implementasi yang kedua, itu RTOS interrupt. Jadi SP32 menjalankan dua task. Pertama, saya menggunakan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan setiap 2 detik. Lalu ada LCD 16x2 lagi menambahkan data setiap 1 detik. Dan ada tambahan push button dikonfigurasikan sebagai hardware interrupt atau ISR yang memicu respon instan. Sementara saya tambahkan LED berfungsi sebagai indikator status sistem. FreeRTOS scheduler mengelola eksekusi task secara preemptif berdasarkan prioritas dan event interrupt. Jadi task DHT22 prioritas sedang, baca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 setiap 2 detik menggunakan program text delay. Task berjalan periodik.
menyimpan hasil ke shared variabel yang diproteksi semafor agar aman diakses taks LCD secara bersamaan. Lalu taks LCD 16x2 prioritas paling tinggi itu menampilkan data suhu dan kelembapan ke layar LCD setiap 1 detik karena memiliki prioritas lebih tinggi. Tes ini diutamakan scheduler saat interrupt push button terjadi. Tes ini segera menampilkan pesan notifikasi sebelum kembali ke tampilan normal. Lalu untuk interrupt push button dan LED. Lalu push button dikonfigurasikan sebagai external interrupt atau ISR. Saat ditekan ISR langsung dieksekusi menghentikan taks aktif sementara dan menyalakan LED sebagai indikator dan mengirim notifikasi via task notif from ISR. RTOS memastikan ISR selesai sebelum taks dilanjutkan. Nah, ini untuk implementasinya. Berikut untuk program yang sudah saya buat dengan bantuan AI, jadi teman-teman dapat dengan mudah minta bantuan dengan AI. Ini sudah sampai di kredit saya. Nah, ini beberapa penjelasannya. Ini ada beberapa input library yang saya gunakan sama seperti sebelumnya. Ada itu library dasar Arduino, Wire.ai itu untuk komunikasi I2C, DHT ISP itu library sensor DHT, liquid crystal I2C untuk I2C-nya. Lalu itu konfigurasi pin ISP pada percobaan kali ini DHT sama di pin 4, lalu di push button di pin 18 dan LED di pin 2, SDA di pin 21, SDA di pin 22. Jadi address saya memberikan 0x27, jadi teman-teman dapat mengecek alamat LCD IDC-nya ada yang berbeda-beda sih, ada yang 3F, 3x27. Lalu untuk periode task free RTOS-nya, jadi sensor nanti akan membaca per setiap 2 detik, lalu LCD itu per 1 second, rebouncing tombol itu 2 milisecond, lalu update data LCD tiap 1 detik. Lalu untuk penyimpanan data sensor ini menggunakan strap sensor data, temperatur, penyimpan nilai temperatur, untuk nilai kelembapan dan ball valid ini untuk satu pembacaan sensor. Lalu buat objek sensor dan LCD teks untuk sinkronisasi data antar teks, statik ini variabel. Ini untuk program yang saya gunakan. Fungsi menampilkan teks LCD dengan padding spasi. Saya gunakan seperti ini sih. Ini fungsi tadi yang sudah saya jelaskan pada PPT. Nah, ini ada fungsi terakhir nanti pas push button saya tekankan akan masuk ke mode interrupt, jadi LCD akan menampilkan nama tulisan interrupt seperti ini. Dan ada tambahan LED untuk simbolik ketika interrupt berjalan. Mungkin ini program yang saya gunakan. Selanjutnya untuk percobaan. Nah, ini untuk modul percobaan yang kedua, hanya membutuhkan 2 komponen sensor LCD dan push button serta LED untuk indikator. Ini untuk hardware push
button saya beri resistor untuk input pull up, LED untuk indikatornya, dan itu untuk wiring sensor DHT. Selanjutnya mari kita buka program yang saya buat tadi. Nah, ini untuk pin-pin yang saya gunakan. Tak 1 membaca DHT 2 detik, LCD pada setiap 1 detik, tombol push button untuk failing edge, LED membaca indikator saat push button ditekan itu. Di pin DHT di GPIO 4, push button 1 di GPIO 18 tadi dengan pull up resistor internal. Dan tadi LED saya belum tambahkan, tadi LED di GPIO 2, LCD nya di 21 dan 22. Nah, ini berikut adalah program yang saya gunakan. Selanjutnya ke upload program. Kita tunggu sampai program upload sukses di upload. Nah, ini 100% nanti akan menampilkan. Nah, ini LCD sudah menampilkan nilai temperatur dan humidity nya. Ini LCD kurang terlalu cerah karena saya tidak mempunyai obeng untuk menyeting dari baterai. Nah, ini kita coba tekan push button. Nah, LED nyala akan mengaktifkan fungsi interrupt. Nah, pas LED saya tekan lagi, nah nanti akan mengambilkan tulisan interrupt itu tadi. Jadi saat push button ditekan atau fungsi interrupt menyala, program akan berhenti sejenak. Setelah itu, jadi alur kerja pada sistem tadi, interrupt tadi, saat push button ditekan, ISR atau interrupt service routine dipicu secara instan, menghentikan task aktif sementara. TLS merespon dengan memberikan sinyal ke task terkait melalui smoke power. LED indikator menyala sebagai konfirmasi bahwa interrupt telah diproses oleh sistem. Lalu ISR itu LED aktif saat interrupt terjadi. Scheduler melanjutkan task sesuai prioritas setelah ISR selesai. Push button memicu interrupt. TLS mengelola task DHT22 dan LCD secara paralel dengan respon real time. Lalu analisis performa sistem. Lalu selanjutnya analisis performa sistem FreeRTOS. Itu perbandingan waktu eksekusi dan prioritas task. Task LCD 16x2 prioritas paling tinggi mendapatkan jatah CPU paling besar dan dieksekusi pertama oleh scheduler. Task DHT22 prioritas sedang, berjalan setelah LCD selesai atau dalam keadaan blocked. Task SD card prioritas rendah, hanya berjalan saat CPU idle. Lalu scheduler FreeRTOS memastikan task prioritas tinggi selalu mendapat respon tercepat sehingga tampilan LCD tetap responsif meski SD card sedang menulis data. Dampak interrupt pada task scheduling. Pada implementasi kedua tadi, interrupt dari push button langsung menyala eksekusi task yang sedang berjalan. FreeRTOS segera menjalankan ISR, mengubah status LED, selalu kembali ke task dengan prioritas tertinggi yang siap dieksekusi. Task DHT22 2 detik, LCD 1 detik, tetap berjalan sesuai interval menggunakan
fungsi task delay sehingga tidak terjadi blocking antara task. Hasilnya sistem tetap stabil, responsif terhadap input pengguna, dan efisien dalam penggunaan CPU. Jadi kesimpulan dari praktikum saya tadi, untuk FreeRTOS pada USB 32 terbukti efisien dalam mengulang multitasking real time. Scheduler prime type memastikan teks prioritas tinggi. Contohnya tadi LCD 16x2 selalu dieksekusi lebih dahulu. Diikuti DHT22 yang prioritasnya sedang dan SD card yang prioritasnya rendah. Interrupt Lalu interrupt dari push button merespon secara instan tanpa mengganggu siklus task. Sementara LED memberikan umpan balik visual yang akurat. Lalu best practice FreeRTOS. Tetapkan prioritas task sesuai urgensi, gunakan task delay agar scheduler dapat berbagi CPU, memanfaatkan QE dan SmartForce untuk sinkronisasi data antar task. Serta pastikan ISR singkat dan gangguan, dan gunakan QE Sandform ISR untuk komunikasi aman dari interrupt ke task. Nah, itu materi FreeRTOS Middle dari praktikum saya. Untuk teman-teman yang belum paham atau ingin ditanyakan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.